Shalom Alahim. Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Mari kita mulai ibadah kita malam hari ini dengan kita nyanyikan Shema Israel. Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Bayet. Sekali lagi Shema Israel. Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Bayet. Dengar hai umat pilihan Tuhan, bahwa Bapak Yahweh itu adalah Esa, Dia adalah Echad, Dia adalah Elohimu. Bapak Yahweh patut kita sembah, patut kita puji selama-lamanya. Mari kita mulai ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Bapak Yahweh, pencipta langit bumi beserta dengan segala isinya. Kasihilah Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, seperti engkau mengasihi sesamamu manusia. Amin. Mari kita pujikan pujian nomor 85 untuk kita masuk di dalam ibadah kita malam hari ini. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Bapa Maha Kudus hadir di sini. Hadir di sini. Kini saatnya, kini saatnya berdiri di altarnya. Bapa Maha Kudus hadir di sini.
yang kami sembah, kami muliakan Bapa Yahweh yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Malam hari ini ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Kami sujud di bawah kaki-Mu dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala kekurangan dan keterbatasan kami ya Tuhan. Kami datang di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Mohon ampun di hadapan Engkau segala perbuatan tindakan kami dalam satu minggu ini yang kurang berkenan kepada Engkau ya Bapa. Sucikan, kuduskan dan layakkan kami malam hari ini untuk masuk ke hadirat-Mu ya Tuhan. Untuk kami memuji-muji Engkau ya Tuhan, menyembah Engkau ya Tuhan. Layakkan kami untuk sujud, memuji, menyembah dan masuk ke hadirat-Mu yang kudus itu ya Bapa. Kami akan memulai ibadah kami bila penyertaan dari Bapa Yahweh dari awal pertengahan kepada akhir dari ibadah kami malam hari ini boleh berkenan di hadapan Engkau, dan Roh Kudus boleh hadir di tengah-tengah kami malam hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami akan masuk lebih dalam untuk memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Layakkan dan sucikan, kuduskan kami di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita masuk kata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesua, kita masuk hadirat-Nya Maha Guru. Haleluya, haleluya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Bapa Maha Guru hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Bapa Maha Guru hadir di sini. Kita masuk takhta sucinya bersama Bapa
hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Sikirala lamara marala ya rama, kirala marara ya rara masuk. Mari memuji Tuhan, mari menyembah Dia, mari muliakan Dia. Ya rama sangkara ya rara masuk. Haleluya, haleluya, haleluya. Shikinaraya naraya naraya mas, urala mararaya narara masu. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, mari puji Dia, mari muliakan Dia. Ya rama raya 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 nama, urala masikina namastu. Haleluya, haleluya. Kami memuji Engkau ya Tuhan, kami menyembah Engkau ya Bapa. Haleluya, haleluya. Ya narama rama sikina raya raya nama, urama sikina raya narama. Haleluya, haleluya. Kami memuji Engkau ya Tuhan, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Inalama lama rama sikina raya rana, uralama rama sikina raya rama. Haleluya, haleluya. Ya lama 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 sikina rama, ya lama 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 sikina lama 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 sikina, sikira lama 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 shankara lama lama. Haleluya, haleluya. Sikina lama lama sikina lama lama shankara. Haleluya. Kami ingin masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu, Tuhan Kodes hadir di tengah-tengah kami malam hari ini ya Tuhan. Supaya kami dapat merasakan shalom, suasana samayin, suasana surga itu hadir di tengah-tengah kami, di dalam pujian dan penyembahan kami malam hari ini ya. Haleluya. Syarala lama lama sikina rara, oh rala sikina rara wasangka, nara lama sikina raya naraya namasu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya rala lama 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 sikina lama lama sikina lama lama sikina lama. Haleluya, haleluya. Kita lanjutkan pujian nomor 87 untuk kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat
tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Haleluya. Penuhi hidupku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih bawa hidupku sekarang, bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuh hidupku sekarang, penuhi hidupku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya. Biarlah masing-masing pribadi lepas pribadi malam hari ini kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan, supaya saat ini kita rasakan hadirat Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Shalom Tuhan itu menguasai hati kita, pikiran kita. Haleluya. Mari kita pujikan pujian ini lebih sungguh lagi. Haleluya. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu,
jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya, 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 haleluya. Sikinala mala 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 masyarakat. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jadikan kami Tuhan rumah doamu ya Tuhan, sehingga hidup kami dipenuhi dengan pujian dan penyembahan di hadapan Engkau ya Bapa, sehingga orang pun akan melihat bahwa hidup kami dipenuhi dengan pujian dan penyembahan, dipenuhi shalom. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Kita akan berikan pujian ini sekali lagi. Kemudian nanti Bu Maria berdoa untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hidupku sekarang dengan
urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, syukur. Tuhan, biar pujian dan pengorbanan kami ini sebagai jubah yang harum di hadapan-Mu, ya Tuhan, menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati-Mu dan memuaskan hati-Mu. Bersama malaikat di surga kami menyembah Engkau, ya Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur Tuhan hadir di tengah-tengah kami malam ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengar suara-Mu, ya Tuhan, melalui pembacaan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah, buka telinga kami, buka pendengaran kami dan hati kami, ya Tuhan. Biarlah tanah hati kami adalah tanah hati yang subur, yang siap untuk ditaburi benih kebenaran firman Tuhan, sehingga benih firman Tuhan tumbuh, berbuah lebat dan mempermuliakan nama Tuhan, sehingga buah-buah kebenaran muncul dari kehidupan kami, buah-buah roh muncul dari kehidupan kami, karena kuasa-Mu, ya Tuhan, yang bekerja melalui kehidupan kami. Terima kasih, ya Bapa. Berbicaralah, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Bila kuasa-Mu yang bekerja di tempat ini, tidak ada kuasa lain yang bekerja di tempat ini, hanya kuasa dari tempat yang Maha Tinggi yang menaungi tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum, Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Malam hari ini kita masuk bacaan kita dari kitab Vayikra, lanjutan minggu yang lalu, Imamat atau Vayikra ya. Kita masuk pada pasal yang ke-10. Seperti biasanya kita akan baca secara bergiliran 5 ayat. Ayatnya tidak panjang malam hari ini, hanya 20 ayat. Mari saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian ayat 1 sampai yang kelima. Demikian bunyi Daftar Elohim. Judulnya Dosa Nadab dan Abihu. Nadab dan Abihu, anak-anak Harun, masing-masing mengambil kedupaannya
dan menaruh api serta membubuhkan dupa di atasnya. Mereka telah mempersembahkan api asing ke hadirat Bapa Yahwe yang tidak Dia perintahkan kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadirat Bapa Yahwe dan melalap mereka, sehingga mereka mati di hadirat Bapa Yahwe. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang telah difirmankan Bapa Yahwe, seharusnya lah aku dikuduskan oleh siapapun yang mendekat kepadaku, dan di hadapan seluruh umat seharusnya lah aku dimuliakan. Harun pun diam saja. Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel, paman Harun. Katanya kepada mereka, kemarilah, angkatlah mayat saudara-saudaramu itu dari tempat kudus keluar perkemahan. Mereka datang lalu mengangkat mayat-mayat yang masih mengenakan pakaian imam itu keluar perkemahan seperti yang telah dikatakan Musa. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun, janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini, tetapi saudara-saudaramu yaitu seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati, karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. 8. Tuhan berfirman kepada Harun, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. 10. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. 11. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu, ambillah korban sajian yang tinggal dari segala korban api-apian Tuhan, dan makanlah itu sebagai roti yang tidak beragi di samping mezbah, karena itulah bagian maha kudus. Haruslah kamu memakannya di suatu tempat yang kudus, karena itulah ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban api-apian Tuhan. Sebab demikianlah diperintahkan kepadamu, dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus itu haruslah kamu makan di suatu tempat yang tahir, engkau ini serta anak-anakmu laki-laki dan perempuan, karena semuanya diberikan sebagai ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban keselamatan orang Israel. 15. Pada persembahan khusus, paha persembahan khusus dan dada persembahan unjukan itu haruslah dibawa mereka ke tempat segala korban api-apian yang dari lemak itu, supaya dipersembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagimu serta bagi anak-anakmu seperti yang diperintahkan Tuhan. 16. Musa masih mencari kambing jantan persembahan penghapus dosa, padahal semuanya sudah habis terbakar. Maka ia marah kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun itu. Katanya, mengapa persembahan penghapus dosa itu tidak kamu makan di tempat kudus?
padahal itu adalah hal yang sangat kudus, dan Bapak Yahweh telah memberikannya kepadamu untuk menanggung semua kesalahan jemaat dengan mengadakan pendamaian bagi mereka di hadapan Bapak Yahweh. Lihat, bukankah darahnya tidak dibawa masuk ke dalam tempat kudus, padahal sudah seharusnya kamu memakan persembahan itu di tempat kudus, seperti yang telah kuperintahkan. Maka berkatalah Harun kepada Musa, memang hari ini jemaat telah mempersembahkan persembahan penghapus dosa dan persembahan bakaran mereka di hadapan Bapak Yahweh. Namun mereka baru saja kami tertimpa musibah, maka seandainya hari ini kami makan persembahan penghapus dosa itu, apakah hal itu berkenan di hadapan Bapak Yahweh? Ketika Musa mendengarnya, ia pun memahaminya. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kalau kita melihat bacaan kita malam hari ini, baik TB maupun ILT, tentu judulnya sama di Fatsal yang ke-10 dari kitab Wayikra atau Imamat ini, yaitu judulnya Dosa Nadab dan Abihu. Itu judulnya ya dari bacaan kita malam hari ini. Tapi dari bacaan ini, selain dosa Nadab dan Abihu, ada beberapa hal yang kita peroleh. Yang pertama, jelas-jelas Nadab dan Abihu ini berbuat dosa atau pelanggaran di hadapan Bapak Yahweh. Padahal dia ini sudah ditetapkan, diteguhkan, dikukuhkan, ditabiskan sebagai imam. Tapi dia melakukan pelanggaran, apa yang tidak benar, apa yang tidak berkenan di hadapan Bapak Yahweh, sehingga mereka berdua mati. Itu yang pertama, yaitu pelanggaran Nadab dan Abihu. Siapa Nadab dan Abihu? Imam-imam yang ditetapkan dan sudah ditabiskan, yaitu anak-anak Harun bersama-sama dengan Harun. Ya, pelanggaran atau dosa yang dilakukan oleh Nadab dan Abihu. Dan yang kedua adalah ketika mereka ini sudah mati, maka Musa mengingatkan kepada kedua anak Harun yang tersisa supaya tidak melakukan pelanggaran yang sama, supaya mereka tidak mati. Ya. Kemudian yang ketiga, Musa marah kepada kedua anak dari Imam Harun itu karena dia melanggar. Tetapi yang marah Musa, bukan Bapak Yahweh. Kalau yang marah Musa tidak bahaya, Saudara. Artinya tidak mati, ya. Mereka tidak mati. Ya, anak-anak Harun yang tersisa ini dimarahi oleh Musa karena yang marah itu Musa, mereka tidak mati. Coba yang marah Tuhan, yang marah Bapak Yahweh, langsung mati seperti Nadab dan Abihu. Mereka langsung mati karena yang marah Bapak Yahweh. Tapi kalau yang marah Musa, mereka tidak mati. Jadi peringatan ini, yang ketiga ini peringatan bagi kedua anak Imam Harun yang tersisa ini, supaya mereka tidak mati dimarahi oleh Musa. Dan yang keempat, pelajaran yang keempat yang kita peroleh, ketika Imam Harun itu dimarahi oleh Musa, Imam Harun dan kedua anaknya yang tersisa ini dimarahi oleh Musa, mereka tidak emosi, mereka tidak berontak, mereka tidak protes, mereka mengklarifikasi, tidak ikut-ikutan emosi. Kalau ikut-ikutan emosi, Musa ini keterlaluan, sudah anakku ini mati, sekarang aku dimarahi lagi.
Memang keterlaluan Musa ini. Nah, Harun tidak seperti itu. Harun tidak ikut emosi. Ketika Musa emosi, Harun tidak ikut emosi. Harun menjelaskan, Harun mengklarifikasi, Harun menerangkan, memberikan pencerahan kepada Musa, memberikan penerangan, memberikan keterangan kepada Musa. Bukankah kita habis kedukaan, kita habis mengalami musibah. Jadi Harun dan anak-anaknya ini pada waktu akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Musa ini ragu-ragu. Jangan-jangan nanti aku salah melakukan ini. Jangan-jangan nanti aku mati seperti Nadab dan Abihu. Ada keraguan-raguan, ada ketakutan. Ya, kedua anak Harun yang tersisa ini ada rasa takut. Sehingga mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Musa. Akhirnya Musa memaklumi. Jadi kalau emosi jangan diimbangi dengan emosi. Kalau emosi diimbangi dengan emosi, akhirnya seperti batu ketemu batu akan bentian. Ya, itu kalau di dalam bahasa Surabaya bentian. Bentian itu akan menjadi percikan, akan menjadi suatu benturan, suara yang keras. Ya, batu ketemu batu kan suaranya akan keras sekali. Tetapi kalau batu ketemu tanah liat, suaranya tidak terdengar, suaranya akan lembut. Jadi malam hari ini kita memperoleh 4 pelajaran dari bacaan kita ini. Yang pertama tadi apa? Nadab dan Abihu melanggar perintah Bapak Yahweh. Ya. Yang kedua, Musa mencari pengganti dari Nadab dan Abihu, yaitu kedua anak Harun yang tersisa supaya jangan melanggar. Kemudian yang ketiga, Musa marah kepada kedua anak Harun yang tersisa ini. Sudah diperintahkan tetapi tidak dilakukan. Tapi emosinya Musa tidak berbahaya bagi kedua anak Harun yang tersisa ini. Mereka tidak mati karena yang marah Musa, bukan Bapak Yahweh. Kalau yang marah Bapak Yahweh seperti Nadab dan Abihu langsung mati. Dan yang keempat, emosi jangan diimbangi dengan emosi. Ketika Musa emosi, maka Harun dengan lemah lembut, dengan sabar menjelaskan. Bukankah kita habis tertimpa murka? Bukankah kita habis kedukaan? Maka kedua anakku ini ragu-ragu untuk melakukan perintahmu. Jangan-jangan nanti salah, mati lagi, habis nggak punya anak lagi aku. Anakku sudah mati dua-duanya mati lagi, nggak punya anak. Nah, Musa mendengar keterangan, penerangan, penjelasan dari Imam Harun, maka Musa memaklumi, menyadari. Ya, di ayat 20 tadi dikatakan, ketika Musa mendengarnya, ia pun dapat memahaminya, memakluminya. Itu 4 pelajaran yang kita peroleh dari bacaan kita malam hari ini, dari Wajikra pasal yang ke-10. Tetapi malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, saya tidak membahas 4 pelajaran yang kita peroleh dari bacaan kita ini. Tetapi yang akan saya bahas atau saya beri tema, saya beri judul, ya, renungan malam hari ini adalah api asing. Ya, ini judul atau tema khotbah kita malam hari ini adalah api asing. Ya, api asing. Apa itu api asing? Ada beberapa versi kalau kita lihat, ya. Anak-anak dari Imam Harun, yaitu Nadab dan Abihu ini, ketika dia ini akan masuk ke pelataran tempat Maha Kudus, mempersembahkan korban seperti biasanya kewajiban sebagai seorang imam,
versi yang pertama, sebenarnya di tempat Maha Kudus itu sudah ada apinya, tetapi Nadab dan Abihu ini membawa api dari luar, dibawa masuk ke tempat Maha Kudus untuk mempersembahkan korban. Maka Bapak Yahweh marah kepada Nadab dan Abihu. Ya, kemarahan Bapak Yahweh, emosi dari Bapak Yahweh terhadap Nadab dan Abihu, imam yang tidak taat tadi, maka keluar api dari Bapak Yahweh dan membunuh, membinasakan, menghanguskan Nadab dan Abihu. Itu versi yang pertama. Nadab dan Abihu itu membawa api dari luar, bukan dari dalam tempat kudus tadi. Padahal sudah ada api di dalam tersebut. Artinya api yang dibawa oleh Nadab dan Abihu ini ke dalam tempat ruang Maha Kudus itu bukan api yang kudus, bukan api yang dikuduskan, api asing. Itu bahaya kan? Ya, bahaya gitu ya. Gak bahaya tak itu ya. Sekarang ini kan sudah keren istilah-istilah ya, di mana-mana itu viral ya, di stiker-stiker, gak bahaya tak seperti itu kan. Nah itu, jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, apa yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh, A ya A, tidak ada kompromi, tidak bisa ditawar, tidak bisa ditoleransi ya, tidak bisa ditoleransi. Kalau mencoba-coba toleransi, walaupun sudah ditabiskan, sudah ditetapkan, sudah dikukuhkan sebagai imam, mencoba-coba menawar Tuhan, akibatnya apa? Mati, seperti Nadab dan Abihu ini, ya, mati saudara. Nah itu versi yang pertama. Jadi Nadab dan Abihu ini membawa api dari luar, bukan dari tempat yang Maha Kudus yang seharusnya sudah ada api. Itu versi yang pertama. Dan versi yang kedua itu mari kita baca ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 dan 10 ini versi yang kedua. Ketika engkau maupun anak-anakmu hendak masuk ke dalam kemah pertemuan, janganlah minum anggur atau minuman keras, supaya kamu tidak mati. Inilah yang menjadi ketetapan selamanya dari generasi ke generasi. Ini versi yang kedua. Jadi versi yang kedua adalah ketika Nadab dan Abihu ini sudah menjadi imam, sudah ditabiskan, sudah diteguhkan. Ya, dia pede, percaya diri. Aku kan sudah ditabiskan, aku sudah diteguhkan. Aku melakukan apapun seenaknya, seenak dirinya, ya akan aman-aman saja walaupun masuk ke ruang Maha Kudus. Itu dalam pikirannya mungkin seperti itu Nadab dan Abihu. Saya tidak tahu, ini perkiraan. Jadi artinya waktu itu Nadab dan Abihu ini masuk ke ruang Maha Kudus, ke tempat persembahan Bapak Yahweh ini. Mereka ini dalam kondisi mabuk, habis minum minuman keras. Ini versi yang kedua. Ya, seperti ayat yang ke-9 dan 10 ini tadi. Itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kalau kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh, ada satu gereja di Surabaya yang tidak saya sebutkan namanya, ketika akan memulai ibadah, masuk di dalam pujian dan penyembahan, kemudian mendengarkan Dafar Elohim atau firman Tuhan, maka jemaat sebelum masuk gedung gereja itu diberi hosti atau roti tidak beragi dan anggur. Ya, roti tidak beragi dan anggur. Maka ketika masuk ke tempat peribadatan, sang pemimpin ibadah, tentunya gembala sidangnya, mengatakan, mari Bapak Ibu masing-masing periksa diri saudara, apakah sudah kedapatan beres di hadapan Tuhan atau sudah beres di hadapan Tuhan.
Kalau sudah beres dan sudah kedapatan beres di hadapan Tuhan, silakan bangkit berdiri. Begitu setelah bangkit berdiri, mari kita makan hosti atau roti ini, kemudian mari kita minum anggur ini. Tanda penyucian, tanda kekudusan, tanda kelayakan di hadapan Bapak Yahweh. Ada satu gereja yang menerapkan hal itu. Jadi sebelum kita ini memuji dan menyembah Tuhan, harus diri kita ini suci dan kudus dan berkenan di hadapan Bapak Yahweh. Kalau misalnya waktu itu kita masuk dalam peribadatan itu belum layak di hadapan Bapak Yahweh, maka jemaat jangan berdiri dulu. Minta ampun, mohon Tuhan kuduskan dan sucikan dirinya dulu, mengampuni dulu, baru